Lalu bagaimana kini kondisi 9 WNI asal Binjai yang masih terjebak di Chernihiv, Ukraina? Kita akan berbincang dengan keluarga WNI di Ukraina, Ritami di Binjai, Sumatera Utara, dan kami juga masih mencoba menghubungi Abiyu Iskandar, WNI yang masih tertahan di Ukraina. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Ritami. Selamat malam. Ibu Ritami, terima kasih atas waktunya dan kami turut prihatin. Semoga situasi ini segera berlalu. Ibu, terakhir bagaimana kondisi dari putra Ibu? Ya, terakhir saya kontak sama dia. Tadi pun saya masih kontak sama dia. Ya, alhamdulillah, dia sehat. Alhamdulillah sehat. Yang Ibu bawa itu foto putra Ibu, boleh dikenalkan namanya siapa Ibu? Muhammad Raga Prayuda. Muhammad Raga Prayuda. Raga sudah berapa lama di Ukraina, Bu? Dia sudah 3 tahun lah. Oke, 3 tahun di sana memang bekerja di mana, Bu? Bekerja di Ukraina. Oke, tepatnya di apa? Pabrik plastik bersama Di dengan iya, pabrik plastik, tepatnya di kota. Chernihiv. Iya. Oke, di sana saat ini posisinya di mana? Raga juga yang lain terakhir komunikasi dengan Ibu? Ya, katanya mereka saat ini sehat dan baik. Ya, Dan sehat dan baik, Bu. Dan ya. memberi informasi katanya secepatnya akan dievakuasi. Oh, Cuman juga tidak semudah itu karena jalan-jalan sudah pada rusak, oke. sudah pada diblokir. Cuman tetap akan diupayakan sama orang KBRI. Begitulah Hmm, pesan dari anak saya yang terakhir ini. oke. Nah, terakhir berkomunikasi berarti Raga dan 9 WNI di sana intinya sudah terus berkomunikasi ya Bu dengan pihak Kementerian Luar Negeri, dengan pihak KBRI begitu ya Bu Ritami ya? Iya, iya. Kalau dari ceritanya Raga, makanan bagaimana Bu? Makanan, obat-obatan masih cukup tidak? Oh, kalau makanan saat ini dia tidak pernah mengeluh kekurangan. Dia selalu Alhamdulillah. mengatakan cukup, Mhm. cukup, dan tidak pernah kurang lah gitu. Bos masih menyuplai Oke, kebutuhan alhamdulillah. mereka gitu. Oke. Nah, kebutuhan itu siapa yang menyuplai? Apa sebelumnya memang sudah membawa bekal terlebih dahulu sebelum Direktur orang Ukraina kata anak saya. Oke, dari pihak tempat anak Ibu bekerja begitu ya di Iya, pabrik itu? heeh. Syukurlah, setidaknya kondisinya saat ini masih bisa bertahan di sana. Ya. Tapi kalau dari ceritanya Raga, adakah informasi misalnya kapan, akan dievakuasinya? Meskipun tadi diceritakan sulit kondisinya di sana ya, Bu, ya, untuk mengevakuasi? Semalam dia bilang gini, Mak, insya Allah nanti malam. Ternyata ini enggak, mungkin belum bisa. Oh, Nah, ini saya belum komunikasi lagi kapan. Nah, oke. cuman orang kedutaan dari KBRI saya dengar sudah tiba di Ukraina. Oke, Nah, begitulah kata anak saya. baik. Cepatnya akan mereka evakuasi. Jadi secepatnya akan dievakuasi. Saya akan tanyakan, ini rekan anak Ibu juga, ada Ya. Abiyu Iskandar yang saat ini masih tertahan di Ukraina. Mas Abiyu, selamat malam. Ini dengan Friska, Kompas TV. Selamat malam, Mbak. Selamat siang waktu Chernihiv. Selamat Ya, siang. Mbak Rizka. Iya, selamat siang waktu Chernihiv, Mas Abiyu. Sekarang Mas Abiyu posisinya ada di mana? Sekarang saya ada di ruang WiFi di rumah. Oke, bersama dengan WNI lainnya? Iya, bersama dengan WNI lainnya. Oke, sudah ada kabar Mas kapan akan dievakuasi? Insya Allah secepatnya, Mbak, karena ini saya pun nggak bisa mengatakan kapan waktunya. Cuman insya Allah secepatnya kita dievakuasi. Sekarang dari pihak KBRI sudah mengupayakan lah, mudah-mudahan ada titik terang. Insya Allah secepatnya, Oke, Mbak. tapi komunikasi terus dilakukan ya? Artinya berkontak dengan Ya, pihak KBRI terus-menerus dari ya, awal tidak terputus? invasi sampai sekarang di komunikasi lancar dengan KBRI Kiev, dengan KBRI Moskow. Mereka berkolaborasi berusaha mencari celah. Memang sulit, Ya, memang Mbak, ini oke. jalan memang susah, banyak jembatan putus. Oke, Mas Abiyu, saya saat ini juga berbincang dengan Ibu Ritami. Bu Ritami ini ibu dari Muhammad Raga Prayuda, bersama Mas Abiyu juga di sana? Iya, iya.
Bisa ada di sini. Oh, ada di sana juga, kabarnya bagaimana? Mungkin biar Ibu Ritami lebih tenang lagi di sini karena terakhir belum komunikasi lagi. Bisa. Ini saya panggil. Sambil Mas Abiyu juga nggak apa-apa sambil ngobrol dengan kita. Mas Abiyu Ya, gimana? mana dia? Kondisinya gimana di sana, Mas? Sehat? Raga dan juga Sehat. kawan-kawan lainnya? Alhamdulillah masih baik sekarang. Mudah-mudahan ya Alhamdulillah. sampai pulang sehat semua sampai di rumah. Oke. Nih, Ibu, ini anak Ibu ada Mas Muhammad Raga. Mas, sehat Mas Raga? Alhamdulillah sehat, Bu. Ada Ibu di sini, boleh disapa Mas Raga, silakan. Ada Bu Ritami juga terhubung, mungkin. Nggak ada gambar ya, Bu? Nggak ada gambarnya. Ibu Ritami boleh ada suaranya, boleh disapa Mas Raga, putra Ibu. Raga. Terdengar nggak suara Ibu, Mas? Terdengar, Bu. Ibu mau nyampaikan apa? Silahkan, mumpung terhubung dengan Raga. Ya, di sini. sabar ya nak ya. Sabar, namanya juga pemerintah kita pun masih berusaha. Cuman karena jalan-jalan itu masih terputus, banyak yang rusak lah. Nah, yang Ya. penting Raga jangan lupa ya, tetap berdoa. Ya, insya Mama Allah. nunggu di rumah ya nak ya. Ya, insya Allah. Ibu nunggu di rumah ya Mas Raga ya. Tentu doa Ibu Ya, Mbak. Ya, semoga melancarkan proses evakuasinya. Mas Raga di Ya. sana sudah berapa lama berarti sama kawan-kawan bertahan di lokasi sekarang? Sekitar awal invasi lah, Bu. Kami bertahan di sini. Sejak awal 12 invasi hari. memang bertahan di sana ya, di Iya, bangkai 12 hari. pabrik, betul ya? Betul, Pak. Betul, Mbak. Betul. Selama ini bagaimana suplai makanan, suplai obat-obatan? Mungkin Mas Raga bisa cerita lebih banyak lagi soal ini. Siapa Ya, yang memberikan? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bos kami memberikan penyuplai makanan dan penyuplai obatan juga kalau kami membutuhkan. Oke. Dan apabila kami meminta sesuatu pasti akan diturutkan sama dia. Oke. Dan Dia pun juga ya, dia silakan. pun juga berkata, kalau mau sesuatu tinggal bilang saja. Seperti itu. Oke, syukurlah. Jadi kalau ada kebutuhan apa-apa tinggal bilang saja. Dan kalau untuk komunikasi dengan keluarga, dengan Bu Ritami di rumah juga rutin ya Mas Raga ya? Ya, alhamdulillah Bu, rutin. Kalau misalnya listrik nggak mati, internet nggak mati, Oke. alhamdulillah rutin. Oke, jadi listrik tidak mati, internet tidak mati, alhamdulillahnya jadi bisa berkomunikasi ya. Dalam proses ini artinya pihak KBRI terus memantau dan kawan-kawan di sana kondisinya juga baik ya? Tidak ada yang dalam kondisi sakit atau lemas atau bagaimana? Nggak ada yang sakit, Bu. Alhamdulillah sehat semua di sini. Alhamdulillah. Bu Ritami, meskipun tentu saya yakin masih khawatir, tapi setidaknya melihat kondisi Mas Raga sekarang masih bisa berbincang dengan kita, lebih tenang ya Bu? Iya Bu, saya senang. Iya. Saya mendengar pun sudah nggak seperti yang lalu-lalu lah, bomnya itu sekali aja katanya. Cuman saya tetap sembunyi. Oke. Ya Raga. Jadi kalau waktu itu ceritanya Mas Raga mendengar di sekitar banyak sekali bom atau serangan invasi dari Rusia. Kalau sekarang bagaimana kondisinya Mas Raga atau Mas Abiyu, silakan siapa yang mau cerita boleh. Kondisi di sana seperti apa sekarang? Kalau seperti sekarang ini pun detik ini pun kami masih terdengar suara ledakan. Oke. Cuman nggak intens, cuman Iya, banyak nggak kayak intens. sebelumnya. Oke, boleh. Oke, terima kasih Mas Raga. Saya boleh ke Mas Abiyu lagi. Ibu, sebelum Mas Raganya diganti dengan Mas Abiyu, Ibu ada yang mau disampaikan dulu ke Mas Raga, boleh? Ada, sabar ya nak ya. Ya, kalau di sana kondisinya bagaimana, jangan nutup-nutupi. Tetap bilang aja apa yang ada terjadi di sana. Jangan baik, Mak, baik. Ternyata mamanya melihat kau udah hampir kena bom. Ya, jangan nutup-nutupi. Apa yang terjadi di sana bilang sama mama. Oke. Mudah-mudahan cepat pulang ya nak ya. Ya, amin. Amin. Ibu Ritami masih di sana. Terima kasih Mas Raga. Saya izin kembali lagi ke Mas Abiyu ya. Itu pesannya dari Ibu tadi, jangan ditutup-tutupi, kondisinya ceritakan saja dan ditunggu di rumah. Nah Mas Abiyu bisa cerita lagi lebih detail. Di sana sekarang kondisinya seperti apa sih Mas? 2 hari kemarin itu memang udah agak reda. Sekarang ini ada juga ledakan gede, tapi posisinya agak jauh dari lokasi kami gitu Mbak.
Kemungkinan ya nggak tahu itu kenapa kok tiba-tiba ada, ya mudah-mudahan nggak apa-apa lah. Iya. Jauh posisinya dari kami. Amin amin. Semoga jauh dari sana, jadi tempat sekarang masih bisa jadi lokasi berlindung yang aman. Sejak awal Mas Abiu semuanya full di dalam, berlindung di lokasi sekarang atau masih bisa keluar sesekali? Enggak, keluar paling kita merokok ke bawah kan. Tapi ya sejak awal memang kita nggak posisinya di sini aja gitu, kita pindah-pindah juga. Awal di bawah pabrik sana di bawah, kadang kita hari keempat atau keberapa itu kita ke bunker. Sekarang kita udah 4 hari 5 hari itu kita di posisi di bawah pabrik ini aja gitu, Mbak. Oke. Bersama Mas Abiu dan kawan-kawan, kalau WNI ada 9 berarti yang saat ini barengan di rombongan ya Mas Abiu ya. Yang lainnya ada warga negara lain juga kah yang bersama di sana? Ada warga negara Nepal, juga ada warga Nepal 2, warga negara Ukraina ada juga yang bekerja di sini, mereka terjebak juga di sini ada 3 orang. Dan mereka masih menunggu evakuasi juga, posisinya sama begitu? Ya mereka nggak bisa karena dia kan kalau yang warga negara Ukraina memang dia di sini rumahnya di Odessa, cuma nggak bisa pulang karena kondisi kayak gini. Yang kalau Nepal memang warga negara Nepal memang susah dievakuasi karena kedutaannya kurang peduli itu, Mbak. Oke. Jadi setidaknya sekarang semuanya bertahan di sana sebisa mungkin sampai kondisi membaik begitu ya, Mas Abiu? Insya Allah ada jalan keluarnya, Mbak. Insya Allah. Amin amin amin. Tentu doa kami dari Indonesia agar semuanya segera berakhir dan juga Mas Abiu dan kawan-kawan bisa segera ke sini. Jadi sekarang untuk bertahan, arahan dari KBRI apa saja, Mas? Selain pasti difasilitasi ya komunikasi dengan keluarga, arahannya apa saja selama bertahan ini? Tentu kan tidak mudah untuk berada di kondisi perang di sana. Ya arahnya supaya kita itu selalu sabar berdoa, juga melihat situasi lah gimana pandai-pandai di tempat persembunyian, jangan ceroboh, jangan apa, kita berusaha tenang karena ketenangan itu kan kunci dari semuanya, jangan panik. Yang namanya dalam situasi perang ini ya, Mbak, gimana ya, kita mau nggak mau kita harus menyesuaikan sama keadaan gitu, Mbak. Tapi alhamdulillah dari pihak KBRI juga dari pihak kedutaan, mereka selalu setiap hari sama saya komunikasi itu, kadang malam pagi mereka itu nggak peduli, tanya kabar gimana gitu. Saya bersyukur pemerintah kita sangat peduli, punya orang-orang yang baik yang peduli dengan rakyatnya itu, Mbak. Amin amin. Alhamdulillah setidaknya komunikasi terus terjaga dan semua kebutuhan juga dipantau terus. Terakhir Bu Ritami, silahkan kalau mau memberikan doa untuk Mas Abiu dan putra tercinta di sana, juga harapan Ibu terhadap kondisi ini. Ya, saya berdoa semoga evakuasi mereka, Bu, berjalan lancar. Amin. Anak saya pulang ke Indonesia dengan sehat. Amin. Itu saja. Kepada Bapak KBRI, saya mengucapkan terima kasih karena keluhan kami sudah ditanggapi dengan baik. Gitu. Ya. Begitu saja, Pak. Amin. Terima kasih sekali lagi Ibu Ritami, Mas Abiu. Doa kami dari Indonesia menyertai. Semoga proses evakuasi berjalan lancar. Mas Abiu, Mas Raga dan semua kawan-kawan di sana bisa segera kembali ke tanah air. Terima kasih sekali lagi telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Mas Abiu, Ibu Ritami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.